إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وترحم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومنقذنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقد عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hingga sampai detik ini, siang hari ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mau berangkat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan sejenak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang agung yaitu ibadah salat Jumat berjamaah. Yang mana karena saking agungnya ibadah salat Jumat ini sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita sebagai umatnya, jangan sampai kita meninggalkan akan salat Jumat ini. Beliau bersabda, beliau dawuh, man taraka salata jum'ain tahunan biha taba ala qalbih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia orangnya 3 kali salat Jumat berturut-turut, meninggalkan 3 kali salat Jumat berturut-turut dengan maksud meremehkan, karena rasa-rasen tidak mau melakukan salat Jumat hingga 3 kali berturut-turut oleh Allah Subhanahu wa taala, hati hamba tersebut, orang tersebut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yang ada di sini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak dikuncinya hati kita, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hamba tersebut. Barakah akan senantiasa turun kepada hamba tersebut. Namun apabila kita melelehkan akan ibadah ini, niscaya Allah akan mengangkat akan rahmatnya. Allah akan mengangkat akan barakah dari kehidupan kita, dari umur kita, dari pencaharian kita dan lain sebagainya diangkat. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirin, dengan kita melakukan ibadah salat Jumat ini adalah salah satunya untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai takwa, suatu ketika ada seorang pemuda yang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin meminta nasihat kepada beliau. Kemudian setelah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda tersebut berkata, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, berilah kami nasihat, berilah saya ini nasihat. Kemudian dijawab oleh Nabi, "Alaika bitaqwallahi fa innahu jum'u kulla khair, wa alaika bil jihad fa innahu ruhbaniyatul mu'min, wa alaika bi dzikrillah fa innahu nurun laka." Nasihat yang pertama, hendaknya engkau wahai pemuda senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam takwa itu adalah terkumpul akan semua akan kebaikan. Kemudian nasihat beliau yang kedua, hendaknya engkau jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu adalah puncak penghambaan seorang mukmin. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, hendaknya engkau senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, karena sesungguhnya zikirmu itu adalah cahaya bagimu. Pembahasan yang pertama
yaitu akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya akan terkumpul segala kebaikan. Kemudian Imam Qushairi di dalam kitabnya Risalatul Qusairiyah, seorang imam besar ahli tasawuf, beliau memberikan akan contoh bahwasanya salah satu orang yang bertakwa kepada Allah adalah Imam Ibnu Sirin. Di dalam kitabnya beliau mengkisahkan suatu ketika Imam Ibnu Sirin, seorang imam, seorang ulama, namun juga seorang pedagang, para hadirin, mempunyai karyawan yang banyak. Suatu ketika datang dari luar kota. Salah satu dagangannya beliau adalah 40 guci mentega. Beliau setelah membelinya dari luar kota, kemudian diturunkan oleh karyawan-karyawannya. Beliau melihat salah satu karyawannya tersebut mengeluarkan dari ke-40 bangkai itu, salah satu dari guci tersebut dikeluarkan seekor bangkai tikus. Karena sibuknya beliau belum sempat menanyai akan karyawannya tersebut. Kemudian setelah waktu longgar, beliau mengumpulkan akan karyawan-karyawannya dan kemudian ditanyai, manakah di antara kalian tadi yang mengeluarkan bangkai seekor tikus dari salah satu ke-40 guci akan mentega cair tersebut. Ternyata ada satu yang mengacungkan tangan, ternyata lupa karena tidak menandai akan gucinya tersebut. Dari mana dia, guci yang mana dia mengeluarkan bangkai seekor tikus tersebut. Karena lupa, maka kemudian Imam Ibnu Sirin tanpa merasa marah, tanpa merasa rugi, tanpa merasa menyesal, ke-40 guci mentega cair tersebut disuruh untuk menumpahkannya ke dalam tanah, memendamnya ke dalam tanah oleh karyawan-karyawannya. Wahai karyawanku, buang semua akan mentega tersebut, jangan dijual kepada khalayak mukmin, perintah beliau. Ternyata para hadirin, rahasia di sini adalah jika seorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya di hatinya akan timbul rasa warok. Warok adalah hati-hati, sifat hati-hati. Jangankan memakan barang yang haram, memakan barang yang subhat pun seorang mukmin akan tidak pernah. Apalagi itu menjual barang dagangan yang subhat. Iya, kalau dagangannya ke salah satu guci tersebut, guci yang A ada seekor bangkai tikus, bagaimana dengan guci yang lain? Karena ini tidak tahu, karena lupa dari mana beliau mengeluarkan bangkai seekor tikus tersebut, karena maka hukumnya semuanya adalah ke-40 guci tersebut adalah subhat. Karena itu saking hati-hatinya beliau tidak mau akan menjual barang yang subhat ini kepada para muslimin, kepada para mukminin, karena tahu bagaimana nanti kalau beliau menjualnya dengan barang yang subhat tersebut akan menjadi barang yang haram. Bagaimana dengan hasil barang yang jualan yang haram tersebut akan masuk ke dalam perutnya, akan masuk ke dalam orang-orang yang dia nafkahi, akan masuk ke dalam anak keluarga yang dia nafkahi. Maka beliau berhati-hati dengan tidak menjualnya, malah menumpahkannya ke dalam tanah. Karena itu para hadirin, janganlah sampai kita memakan barang yang haram, janganlah sampai kita bekerja dengan cara yang haram, karena itu akan berakibat, berefek kepada anak keluarga kita. Mungkin mereka tidak tahu pekerjaan kita yang halal ataupun yang haram, namun apabila barang haram itu masuk ke dalam perut suatu hamba, maka niscaya hamba tersebut akan sering untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dalam hal ini Imam Abdullah bin Sahal At-Tustari di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab halal wal haram, beliau menyatakan, barang siapa orang yang memakan barang haram, mamin akalil haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Man akalal haram, barang siapa orang yang memakan barang haram, asad jawarihuhu, maka jasad ini, tangan ini, mata ini, badan ini, semuanya asad jawarihuhu, gampang untuk melakukan perbuatan yang haram, gampang untuk diajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alima aw lam ya'lam, dia tahu maupun tidak tahu dari mana asal barang tersebut, pasti akan memberikan efek. Sya'a am aba, mau ataupun tidak mau, gelem maupun gak gelem, pasti akan memberikan efek. Karena itu para hadirin, istri-istri zaman dahulu, istrinya orang-orang soleh pasti akan berpesan kepada suaminya ketika mencari mata penghasilan di luar sana, ya zauji alaika bikasbil halam, fa inna nasbiru 'alal ju' wal 'atas walakinna la nasbir 'alan nar.
wahai suamiku, hendaknya engkau di luar sana mencari penghasilan yang halal untuk anak istrimu ini. Karena sungguh kami ini bisa bersabar kalau lapar. Sesungguhnya kami ini bisa bersabar kalau pun dahaga, haus dan lapar, insya Allah kami ini bisa bersabar. Tapi wahai suamiku, sesungguhnya kami ini tidak bisa bersabar kalau nantinya besok kelak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pesan istri solihah kepada suaminya. Karena itu alhamdulillah kita yang berada di sini, jadilah suami-suami yang solehah, yang menafkahi akan barang anak kita, istri kita dengan barang yang halal, yang insya Allah semuanya semoga akan menumbuhkan daging ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nyawa nanti kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa amyanun nizam kalamullahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وترحم على سيدنا وحبيبنا محمد مفتاح باب اليسار وعلى آله الأظهار وعلى صحب المصابه الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات ويا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين وانصرنا على مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أهوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا الله أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمتي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا يا الله حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum was'alullah min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah.